Kali ini kita akan belajar kimia mengenai hukum Hess. Bunyi hukum Hess adalah perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi atau hasil reaksi saja dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Contoh di sini, reaksi pembakaran karbon menjadi gas CO2. Ini ada reaksi 2 tahap dan ada reaksi 1 tahap atau tahap langsung. Nah, reaksi 2 tahap itu contohnya di sini tahap pertama ini C ditambah setengah O2 ini menghasilkan CO, yaitu delta H1 A kilojoule. Jadi dari CO itu ditambah setengah O2 itu akan menghasilkan CO2. Nah, H2-nya adalah B kilojoule. Nah, ini jadi pembentukannya melalui 2 tahap. Jadi CO kemudian tambah O2 lagi menjadi CO2 baru. Kemudian reaksi 1 tahap itu tahap langsung. Jadi C ditambah O2 ini langsung menghasilkan CO2 dengan delta H3 adalah A plus B. Nah, jadi A plus B. Jadi dari 2 tahap itu sama jumlahnya A plus B. Di sini langsung menghasilkan C plus O2 langsung menghasilkan CO2 A plus B juga. Nah, di sini kalau kita jumlahkan pun di sini akan perhatikan di sini ya. Nah, ini C ini kalau kita jumlahkan di sini. Nah, di sini nanti akan menghasilkan C plus O2 menghasilkan CO2. Nah, ini kita lihat ini di ruas kiri dan ruas kanan di sini ada CO-nya yang sama, artinya di sini kalau dia sama kita coret gitu misalnya ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, jadi kalau dia dalam satu ruas sama-sama sebelah kiri setengah O2 tambah setengah O2 ini jadi O2. Nah, jadi setengah tambah setengah 1. Jadi ini C. Nah, ini tambah O2 akan menghasilkan CO2. Jadi delta H3-nya itu A plus B. Jadi bisa juga asumsinya seperti ini. Nah, menurut hukum Hess di sini hingga di sini delta H3 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Nah, jika delta H1 sama dengan min 111 kJ dan delta H2 sama dengan min 283 kJ, maka di sini delta H3 itu akan menjadi min 111 ditambah min 283 kJ akan menghasilkan min 294 kJ. Jadi reaksi eksoterm ya. Nah, ini bisa kita buat diagram siklus energi atau siklus Hess-nya di sini adalah seperti ini. Nah, C ditambah O2 ini menghasilkan CO2. Nah, ini adalah tahap langsungnya, jadi ini delta H3-nya ya. Kemudian di sini C plus O2 menghasilkan CO, kemudian tambah setengah O2. Ini adalah delta H1 itu min 111 kJ. Jadi C plus O2 menghasilkan delta H menghasilkan CO. Nah, itu adalah delta H1 sama dengan min 111 kJ. Kemudian CO ditambah setengah O2 lagi menghasilkan CO2. Nah, ini delta H2-nya adalah min 283 kJ. Ini 2 tahap, ini 1 tahap. Jadi totalnya sama dengan ini. Nah, bisa juga kita buat diagram tingkat energi. Jadi seperti ini. Nah, ini yang langsungnya C plus O2 menghasilkan CO2 itu kita buat di sini C plus O2 menghasilkan CO2. Nah, di sini reaksi adalah reaksi eksoterm ke bawah di sini. Nah, kemudian di sini reaksi 2 tahap artinya di sini disisipkan di sini CO plus setengah O2 ditaruh di sini. Nah, di sini ya. Jadi C plus O2 itu menghasilkan CO, itu delta H1 sama dengan min 111 kJ. Kemudian CO ditambah setengah O2 itu menghasilkan CO2 itu delta H2 min 283 kJ. Sehingga di sini ini 2 tahap, ini 1 tahap. Nah, jadi delta H-nya, delta H3-nya
itu sama aja ya. Ini delta H3 sama dengan, kalau kita lihat di sini sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Jadi sama dengan min 394 kilojoule juga. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini juga. Nah, kemudian contoh soal. Perhatikan siklus Hess berikut. NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Ini ya. Nah, di sini juga ada setengah N2 tambah 2H2 tambah setengah Cl2 itu menghasilkan NH3 plus HCl. Nah, kemudian yang ini membentukkan NH4Cl. Jadi dari sini ini setengah N2 ditambah 2H2 tambah setengah Cl2 itu langsung menghasilkan NH4Cl. Jadi ini yang secara langsung ya, kalau kita lihat ya di sini, ini kita lihat panahnya ya. Nah, ini 1, 2. Jadi ini adalah reaksi 2 tahap. Yang ini reaksi 1 tahap langsung menghasilkan NH4Cl. Nah, sedangkan yang di sini menghasilkan NH4Cl tuh dia dari dari sini langsung ke NH3 plus HCl, kemudian baru ke NH4Cl. Jadi itu 2 tahapnya. Jadi hitunglah nilai perubahan entalpi reaksi berikut. Jadi NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Jadi ini delta H3 ya, di sini yang ditanyanya. Nah, di sini apa delta HC maksud saya, delta HC. Nah, ini di sini delta HB ini 1 tahap. Jawab. Nah, jadi ini delta HB itu sama dengan delta HA ditambah delta HC. Delta HA ditambah delta HC. Ini dilihat dari panahnya ya, ini jumlah ya. Nah, di sini sehingga di sini ini delta HB itu min 314 kilojoule. Ini min 314 kilojoule sama dengan delta HA-nya itu adalah min 138 kilojoule. Min 138 kilojoule. Nah, ditambah delta HC. Nah, di sini sehingga di sini delta HC-nya, nah ini kan ruas kiri, kalau dia pindah ruas kanan, kalau pindah ruas ya, nah, dia dari negatif menjadi positif. Jadi di sini min 314 kilojoule. Nah, ini ditambah 138 kilojoule. Nah, jadi 138 kilojoule. Nah, sehingga di sini akan diperoleh, nah ini min 314 kilojoule ditambah 138 kilojoule adalah min 176 kilojoule. Nah, jadi seperti ini ya. Contoh soal berikutnya adalah diberikan beberapa persamaan termokimia berikut ini. Ya. Tentukan besarnya delta H untuk reaksi C3H7COOH ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 plus 4H2O. Nah, jadi di sini ditanya adalah delta H-nya berapa. Nah, penyelesaian. Nah, ini perhatikan di sini, tentukan besarnya delta H untuk reaksi berikut ini. Artinya di sini kita lihat C3H7COOH itu sebelah kiri ya. Nah, di sini kalau di sini diketahui C3H7COOH itu sebelah kanan. Maka reaksi yang pertama, ini misalnya ini kita buat ini reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga. Ya. Nah, jadi reaksi pertama itu dibalik. Nah, jadi yang pertama reaksinya dibalik, dan karena ini koefisiennya cuma 1, jadi tidak usah dikalikan, dibalik saja. Nah, jadi C3H7COOH, nah dibalik reaksinya akan menjadi 4C ya, ditambah 4H2, kemudian ditambah O2.
Nah, kalau reaksi dibalik berarti di sini dari eksoterm ini min ya, ini akan menjadi endoterm kebalikannya, jadi negatif jadi positif. Delta H sama dengan plus 125 kilokalori. Nah, kemudian yang kedua ini kita lihat ini 2H2O. Nah, di sini tujuan kita adalah 4H2O sebelah kanan. Berarti yang di sini H2O kan adanya cuman yang ini ya. Jadi ini dikalikan 2 supaya jadi 4. Nah, tapi reaksi dibalik. Nah, jadi reaksi dibalik. Nah, jadi ini dikalikan berarti ini dikalikan 2 ya. Dikalikan 2. Nah, jadi yang ini dikalikan 2 semuanya. Nah, dan reaksi dibalik. Nah, sehingga akan menjadi 2H2 ini berarti 4H2 ditambah 2O2 menghasilkan dikali 2 4H2O. Nah, delta H-nya kalau dibalik berarti dari positif jadi negatif. Jadi dikalikan 2. Ini min 136 dikali 2. Jadi min 272 kilokalori. Kemudian di sini CO2. CO2 di sini tujuannya di sini adalah dia sebelah kanan ya. 4CO2. Jadi CO2 di sini sebelah kiri. Nah, karena cuma ada 1 berarti di sini kita kalikan 4 dan reaksi dibalik. Nah, jadi ini dikali 4 ya. Nah, dikali 4. Nah, berarti kita tulis di sini akan menjadi 4CO2 dibalik ya. 4C ditambah 4O2. Nah, kemudian menghasilkan 4CO2. Nah, delta H-nya dikali 4 juga ya, dan dibalik. Nah, sehingga di sini 94 jadi min 94 dikali 4. Nah, berarti di sini adalah min 376. Nah, kemudian kita jumlahkan di sini. Nah, kita lihat ya. Di sini kalau dia ruas sebelah kiri dan sebelah kanan ada, itu kita coret. Nah, ini kita lihat ini sama, ada yang sama. Nah, kemudian ruas sebelah kiri dan kanan ya. Di sini 4C dan yang sebelah kanan ada 4C. Nah, kemudian di sini ini juga ada nih 2O2, 4O2. Nah, jadi di sini ini berarti ininya habis. Nah, ini berarti cuma tinggal 1. Nah, gitu ya. Jadi cuma tinggal 1. Nah, jadi cuma tinggal 1. Kemudian di sini kita jumlahkan berarti jadi C3H7COOH. Nah, ini tinggal 1 tadi ya, 1. Jadi O2 ditambah 4O2 ini menjadi 5 tambah 5O2. Nah, kemudian menghasilkan 4CO2 ditambah 4H2O. Nah, kemudian di sini delta H-nya itu kita jumlahkan. Nah, di sini ya. Ini min 272 tambah kita hitung ya. Min 272 ditambah min 376 itu 84 nih 648. Nah, di sini kurangin 125. Nah, jadi ini 3 2 5. Jadi 523. 5 2 3 min.
kilokalori. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.